Begini, gitu. setelah saya selesai baca kitab suci itu sampai habis, saya ada kebingungan, ada keraguan, gitu kan. Itu karena lo baca semua. Kalau tapi orang di situ kok ada muncul pertanyaan dalam diri. Iya, karena kontradiksi kan. Iya. Dalam diri saya gini, kok di sini Yesus ngomong dibilang Tuhan. Tapi di dalam Alkitab itu kalau kita baca secara keseluruhan, Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Itu. Nah, dan murid-muridnya pun tidak pernah memanggil dia Tuhan. Nah, panggilannya apa? Guru, rabi. Ya. Karena kan dia nggak kena doktrin, baca betul-betul baca dengan pakai akal sehat gitu. Nah, belum kena doktrin. Kalau udah kena doktrin, dia nggak akan ngerti. Memang begitu pengalaman ini. Orang Katolik itu lebih sangat mudah karena dia murni. Kalau orang murni pakai tidak kena dengan doktrin gitu, jadi akal sehatnya kan jalan gitu kan. Nah kalau yang kayak saudara-saudara saya banyak itu, walaupun pintar karena sudah doktrin. Kakak saya salah satu gitu. Bertahun-tahun saya ngomong tentang ini kan. Nah sekarang ada apologis itu ya, yang apologis itu CEO lagi, orang Kristen lagi wah gitu dia, namanya siapa? Elia. Nah dia salah satu yang bilang mereka itu punya komunitas yang membela kalau ada tudingan-tudingan kepada orang Kristen seperti rasul-rasulnya Kristus kan gitu. Tapi yang dia ayam mati bukan Kristus yang mereka ikuti. Bukan rasul-rasulnya Kristus yang mereka ikuti. Yang mereka ikuti adalah doktrin orang yang tidak pernah ketemu Yesus Kristus. Tapi ada saksi kuda. Iya, yang mengaku dia dipilih sebagai rasul, saksinya ada kuda. Nah, setelah dia orang ini pergi ke rasul-rasulnya Kristus, dia mengaku dia dipilih Yesus sebagai rasulnya, cuma melalui cahaya menyambar dia dan dia jatuh, dan ketika itu dia mendengar suara bahwa Yesus memilih dia sebagai rasul. Kemudian setelah itu dia bertemu dengan rasulnya Kristus semuanya yang mengikuti dari awal sampai akhir, dan dia katakan apa yang dia alami ini. Nah mereka bisa apa? Paling dia sudah bertobat mungkin gini dia gitu kan, paling gitu. Kemudian dia pergi ke tempat di mana rasul-rasul tidak mengajar. Yang ikut dia satu yang murid Yesus, siapa namanya? Barnabas. Setelah Barnabas ikut dia, kemudian Barnabas kembali lagi karena sudah tidak sesuai dengan apa yang diterima selagi Yesus masih ada kan. Dia menjadi seperti pembawa surat lah. Ya kan, si Barnabas tugasnya waktu itu kurir lah gitu. Jadi setelah dia terima itu tidak sesuai, dia balik. Dengar loh, abis ini dia pergi ke tempat di mana Rasul-Rasul Kristus tidak mengajar. Satu, garis bawah ini tuh, ya, tidak mengajar. Ketika dia balik ketemu dengan Rasul-Rasul Kristus itu, semua ini menentang. Tidak satu pun Rasul yang setuju. Pikirnya sendiri. Tapi kemudian dialah yang mendominasi Alkitab yang kita imani hari ini. Seluruh Kristen imani. Agama itu kan kayak kita mencari pengikut saya. Iya. Ya betul. Kan pengikut kan. Di mana dia yang punya kekuatan besar istilahnya, yang bisa mempengaruhi masyarakat atau orang banyak, itulah yang diikutin. Betul. Nah seperti itu. Apakah kesalahan itu muncul mungkin dari situ sehingga ini sampai hari ini. Oke. Nah, ya tandanya apa? Karena dari situ mungkin, kalau pemahaman aku ya. Memang iya, karena waktu itu orang-orang ini berkolaborasi dengan penguasa-penguasa kan pada saat itu. Kemudian ya makanya mereka bisa memilih mana yang bisa masuk menjadi Alkitab yang kita pegang hari ini. Gitu ya. Jadi milih mana yang boleh, mana yang enggak gitu kan gitu. Nah, setelah itu kan ditemukan naskah-naskah dari Yesus punya murid yang sesungguhnya gitu. Makanya itu sebagian itu tuh ada di
Al-Quran yang apa itu kemuliaan-kemuliaan Yesus. Bagaimana mungkin ceritakan di Al-Quran. Di Al-Quran. Jadi kok coba pikir, coba kita harus realistis nih. Ini kan satu menjadi pertanyaan yang mesti jadi PR bagi orang Kristen yang lahir turun temurun orang Kristen. Kita kan seperti selalu saya bilang, kita nggak bisa memilih agama apa yang kita akan anut, seperti kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, bukan ya? Nah, tetapi ketika kita sekarang, kita harus mencari sendiri kan? Betul. Kebenaran itu karena tidak ada yang bisa menjamin, orang tua tidak bisa jamin anak. Nanti akan sendiri-sendiri. Harus cerdas gitu. Harus cerdas gitu kan. Nah, orang nggak perlu pintar gitu. Ada kemauan mencari kebenaran yang sesungguhnya nih gitu. Makanya itu ya kayak generasi sekarang anak sekarang itu kan mulai mencari. Karena mereka nggak terpaku dengan agama bawaan orang tua nggak seperti kita dulu main telan telan mentah-mentah gitu kan. Sampai ini udah nggak mikir gitu, sudah nggak pakai. Lebih kritis. Kritis anak-anak sekarang lebih kritis sekarang ini. Dan mereka kalau yang diajarkan itu tidak masuk akal logika mereka. Pasti mereka komplit gitu. Karena mereka pakai logika kan sekarang. Nah, orang bilang yang tidak bisa di itu dengan logika, hanya bagaimana rupanya pencipta itu. Ya kan? Bisa dibayangkan. Nggak bisa dilogikakan gitu. Hanya itu. Tapi yang lain harus pakai logika. Terus mereka bilang, loh ini di mana saya? Loh nggak bisa dong. Tuhan itu tahu ciptaan kita nih. Dia taruh nih otak kita. Terus dia kasih semua yang bisa dicerna kok dengan logika kita yang dia berikan itu dong. Nggak mungkin beda. Nggak mungkin dia ciptakan otak kita terus dia kasih hukum-hukum atau pelajaran gitu. Seperti guru kasih pelajaran ke muridnya yang dia tahu nggak akan mungkin dia paham gitu. Itu kan guru. Istilahnya pelajaran SMP dikasih ke SD. Gitu. Kan nggak mungkin gitu. Apalagi Sang Maha Kuasa Pencipta itu. Nah kita sudah apa ya logika itu? Ya kan? Kita lagi contoh. Karena ego tadi ya mungkin ya. Pertama bukan ego mungkin. Pertama sudah nggak mau berpikir. Oke? Walaupun sudah nggak masuk akal, ya. Terima-terima aja. Contoh yang paling mudah. Kita semua Islam Kristen sama. Nabi Ibrahim, orang Bapak Abraham. Betul? Allah tuh Sang Pencipta mau menguji bagaimana cintanya dia dan bagaimana imannya dia kepada Tuhan. Betul nggak? Iya. Semua memahami seperti itu kan? Ya kan? Gitu? Kita sepakat dulu itu. Semua mengimani seperti itu, menguji bagaimana kecintaan dia kepada Allah sama Tuhan, Allah Bapa gitu kan ya, kepada Allah sementara Allah ya nggak? Bagaimana ketaatan dia kan, meminta anaknya gitu, dikasih gitu kan? Jadi Allah yang pengen tahu kan berarti. Jika demikian berarti kemahtahuannya gugur dong. Iya betul. Tapi kita apa pernah berpikir itu? Apa kita pernah bertanya seperti itu? Enggak. Ya nggak? Kita tetap sama aja. Kita itu hal yang sangat simpel, sangat receh remeh gitu loh. Ya, bagaimana yang sesudah itu yang Yesus pada mulanya firman, kemudian jadi manusia, kemudian dia di dunia 100% manusia, kemudian setelah dia naik itu menjadi 100% Allah Bapa. Itu yang menjadi doktrin yang semua Kristen jalankan sekarang. Itulah yang Yesus bilang nih sama saya, itu yang harus dipangkas gitu loh. Titik poinnya hanya di situ. Hanya itu. Dan gitu. itu merusak semua. Itu semua rusak gitu. Untuk cerita-cerita lain dari Nabi. Itu ya semua. Ya. Itu gitu. Bagaimana mungkin 100% manusia sama dengan kita kan beda. Iya. Ya kan? Penciptaannya aja udah beda gitu kan. Terus dia naik ke surga. Ada firman yang bilang aku naik ke surga, aku duduk di sebelah kanan Allah. Padahal kan itu zat. Tapi dia berkata demikian supaya kita nih yang punya otak ini kecil, mengerti gitu. Kalau ada raja atau presiden di tengah, dia ada wakil sebelah kanan gitu kan gitu. Sampai begitu ya kan? Sebenarnya itu hanya analogi ya. Iya itu percontohan biar mudah dipahami kan gitu. Nah itu pun masih bisa dibelokin gitu kan. Bahwa dia nanti di surga tuh
menjadi si Allah Bapa itu sendiri 100% loh dibilang. Ya, di sini 100% manusia dan percaya umat. Coba itu, gitu kan? Berarti pandangannya itu Berarti semua akal budinya lumpuh kan? iya, berarti di dunia jadi manusia 100% kan? naik ke 100% loh. atas jadi 100% Allah pencipta. Jadi kan 100% Allah gitu kan? berarti Allah sama menurunkan kayak diri. manusia juga. Iya, kalau jadi manusia ya. gitu. Harusnya kan Tuhan itu Iya dong. beda, kan zat. Iya zat. Mana mungkin yang zat yang pencipta sama dengan yang dicipta. Nah, itu dia. Jadi apa ya? Segala yang kita cintai itu pasti kita jiwai. Ya. Itu tandanya. Ya. Jadi makanya Yesus bilang percuma mereka mulutnya mengatakan mereka cinta aku, tapi yang mereka lakukan tidak. Mulutnya bilang cinta Yesus, cinta Yesus, tapi mereka cinta mamon. Terus kau nggak dua-dua? Tidak bisa ngana mencintai dua. Mamon dan Tuhan nggak mungkin. Cinta tidak bisa terbagi, Mas. Itu dia, gitu, ya. Jadi pembuktiannya di mana? Di mana? Di perlakuan, Iya. bukan mulut. Jadi kalau hanya kata-kata gitu, orang bisa bermanipulasi gitu, ya kan ya? Cinta kita. Manis, bisa manis ya. Bisa manis. Perbuatan pun dengan perbuatan pun itu bisa juga hanya pencitraan, bisa jadi. Sekarang ini bahwa memang sudah mau diutus kan, Yesus sudah mau diutus, yang sehingga hari ini juga beliau nggak tahu kapan gitu, karena ada firman soal waktu para malaikat tidak tahu, Yesus pun tidak tahu, hanya Allah Bapa yang tahu. Nah sekarang ini semua guru-guru Kristen nih berbicara semua berbeda dengan Yesus punya omongan, tapi menamakan Kristen. Nah, tidak ada yang menyangga itu. Tidak ada yang ngomong yang sesungguhnya gitu. Ini loh Kristus punya ajaran gitu. Kalau aku memahami juga Tuhan itu kan mengingatkan kita itu dengan berbagai macam cara ya. Iya. Entah itu dari tukang becak, dari pelacur, ke dewa. Ada hal-hal tertentu yang kalau memang kita tersentuh gitu kan. Dari itu bisa masuk dalam diri kita, bisa dari siapapun, bukan Hal-hal gitu ya. yang tak terduga. Iya. Gitu. Kalau aku sekarang ini pengen belajar nih ya, istilahnya dari sisi ini gini. Kasih yang tinggi itu kan tidak gampang. Kadang kita mengasihi orang itu pasti ada embel-embelnya gitu. Ya, Bukan betul kadang. nggak ya? Bukan Something kadang. gitu ya. Seringnya gitu. Normalnya sekarang manusia seperti Seringnya itu. tuh begitu. Kita memberi hanya kepada orang-orang. Makanya gue bilang Tapi sisi pernah- kasih panak normal Iya, kelebihan. gini, kalau yang selama ini yang aku gimana sih gini, kalau aku kan gini, aku sampai sejauh ini masih gini, kasih kalau gue seneng sama orang atau gue ada kepentingannya sama orang Itu atau normal. Normal hanya orang manusia, lain gitu. gitu. sayang, Iya. sayang Tapi doang. bagaimana kita belajar untuk mengasihi Iya. lebih dari itu. Iya. Nah, itu kan yang perlu kita belajar gitu. Apa yang harus kita lakukan maksud saya? Iya. gitu. Kasih tanpa pamrih gitu ya. Iya. Itu yang Itu namanya kalau di itu Kristen kasih agape. Tapi Kalau yang yang- sekarang kasih EGP. Nah, Kalau lu nggak kasih sesuatu sama gue, emang gue pikirin itu kasih Nah, EGP. itu itu coba tolong sharing ilmunya sharing gimana sih? ilmunya ke kita gitu, Iya. gimana Ah. gitu. Kalau ini cluenya ya, gampang sekali, sangat mudah Hmm. ketika kita berpikir dua. Satu, kita tahu bahwa kita sementara di sini, ya. Tidak ada harta, uang, kekuatan dunia yang dapat membawa kita ke kehidupan kekal itu, masuk surga istilahnya kan ya. Satu itu tanamkan dulu bahwa kita kapanpun kita tiba-tiba selesai, nggak pernah tidak ada woro-woro gitu. Oke. Nggak ada intro kalau lagu. Nggak ya. ada intro kalau lagu gitu. Langsung koda gitu kan kalau lagu. itu dulu ditanamkan itu. Nah, untuk memasuki itu yang kedua tapi menjadi pertama adalah selalu letakkan diri kita ada di setiap makhluk. Gitu. Letakkan diri kita ada di setiap makhluk, bukan hanya manusia. Gitu. Kalau gua jadi dia, kalau gua jadi dia gitu,
dia, gue sayang, gue bikin segala sesuatu untuk dia gitu. Gue korbanin semua keinginan gue, kebutuhan gue untuk dia. Tapi ketika dia menyakitkan gue, mengkhianati gue, marah, sakit hati nggak? Pasti, ya pasti. Manusia normal, pasti. Bisa membalas? Bisa banget. Bisa. Ya nggak? Punya kemampuan lebih dari yang lu pikir. Ya nggak kan? Ya kan? Secara hukum dunia dan secara yang ada di dalam gue. Tapi ketika pikiran atau si iblis itu mendorong gue untuk udah terlalu, mereka lu balas ini juga boleh, gitu kan ya? Ketika gue berpikir begitu, muncul langsung bersamaan gue menyakiti diri gue. Gitu. Itu pintu masuk. Itu otomatis akan menjadi pasti ngeremnya itu kita pasti gitu. Nah, untuk membalas gitu. Iya, gitu. Membalas gitu kan, membalas. Tetapi saat kita bisa menempatkan orang itu seperti diri kita, itu ketika kita melakukan itu menjadi rem. Ketika itu menjadi rem, langsung muncul langsung juga bersamaan itu muncul ada kebanggaan, bersyukur kepada Tuhan bahwa gue mampu melawan mengendalikan itu, dan itu berterima kasih karena itu satu poin yang besar yang gue dapat rumah di kehidupan kekal itu. Gak bisa disokok. Harta dunia gak bisa nyokok ya. Kalau bisa nyokok kita kumpul lagi. Oh iya, lulu semua gue tipu, gue simpen, gitu kan? Nyokok di sana ya. Nah, iya dong. Buat gue mau bikin rumah di sana. Masalahnya gitu kan? nggak ada. Masalahnya kan lu nggak bisa sogok di sana. Nggak ada ordal ya. Nggak ada gitu. Itu yang harus. Jadi itu yang sudah apa, kasih ya, musuh. Doakan dia, gitu. Ya kan? Doakan dia. Kalau lu belum, soal doa. Kalau sudah ada kasih, sudah pengampunan dan kasih, tahu nggak clue-nya di mana? Tahu nggak tandanya apa? Belum. Lu tahu nggak? Bisa mengenali nggak di mana kita sudah mengampuni orang itu, dan lebih tinggi lagi di mana kita sudah mengasihi orang itu? Belum pernah tahu. Belum. Kan? Ketika kita berdoa orang. Itu maka gue bilang cuma lo yang miliki itu, orang yang sampai ke situ belumnya. Semua kan Yesus bilang, kalau Yesus bilang kuduslah kamu karena Allah itu kudus. Kalau dia perintah kita kudus, berarti kita bisa. Tapi kalau soal kasih, lo ya. Nah, iya kan kasih, makanya dia enggak dong. Nggak ada yang berlebihan. Begini, memang nggak ada yang berlebihan. Maksudnya dalam ada arti positif dah. Lu ingat nggak Bunda yang orang di Manado yang sisi bagi duit dan kalau kasih begitu banyak orang yang kalau banyak orang kaya. Sekarang iya memang kalau mau dipikir-pikir juga ya. Tapi kalau hanya begitu, kan Yesus pernah bilang begini, adalah paling besar kasihnya ketika dia memberikan dirinya, tubuhnya untuk sahabatnya. Ada kan itu firman itu ya? Ada di ayat. Ya kan? Ada kan itu? Ya kalau hanya memberi materi itu kayaknya lebih mudah gitu. Untuk ketulusan kasih itu ya, gitu. Cuma mungkin stadiumnya kali ya. Tingkatannya itu kan. Yang bilang stadiumnya di rata-rata. Iya. Tetapi kalau ketika tergerak untuk nggak memikirkan diri, bisa korban itu yang Yesus bilang memberikan diri kepada sahabat. Itu kasih yang tertinggi. Itu kan nggak mudah ya. Itu kan udah ada di lo. Cuma kita bilang. Makanya belum tentu orang bisa lakuin itu. Yang aku pengen belajar itu bagaimana kita bisa meningkatkan kasih kita kepada yang istilahnya sekarang yang tidak kamu perlu, yang kamu tidak sayang pun, tidak ada kepentingan apapun. Itu yang dibilang kasih agape, unconditional love. Itu namanya kasih yang tidak bersyarat. Itu kan begitu kan ya? Bagaimana tadi itu
clue-nya begitu gitu. Itu tadi belum selesai menjelaskan. Soal apa? Yang kasih itu tadi, tahu nggak inti? Jadi kayak gini Enggak. loh, lu udah habis nih. Kepotong tadi sama si Nuna, kamu baru mau jelasin. Tahu nggak kamu tadi arti? Itu soal tadi udah dong kasih, ini doa. Tadi kasih udah Ya, dong. itu soal doa. Iya doa. Bagaimana doa yang sudah membuktikan bahwa sudah Bahwa- mengampuni betul. dan Iya. naik lagi level sudah mengasihi. Ya itu tadi doanya seperti apa Mengampuni kamu dan belum mengasihi. jelaskan secara detail. Ah, Kita. oke. Intinya mendoakan orang itu, pembuktian ini kan nggak ada di Alkitab, cuma Iya. pembuktian yang gue alami gitu kan selama ini, kan tahu masalah-masalah ini kan. Memang itu makanya nggak pernah gimana saudara, gue nggak pernah, karena memang itulah yang menjadi bahan untuk menguji gue punya kasih kan. Sampai dulu sampai orang tua sendiri yang nggak masuk akal lah, kata-kata yang kakak mereka semua yang gue sayang tahu semua berbuat hal-hal yang nggak masuk akal gitu, tapi itu memang sudah blueprintnya Tuhan untuk mengasah gue punya kasih gitu. Makanya gue nggak pernah marah. Kenapa? Gue menyadari bahwa harus begitu, harus dari orang-orang yang gue sayang gitu. Kalau orang-orang yang gue nggak sayang itu nggak Nggak begitu akan mempengaruhi, banyak berpengaruh. itu kan gitu ya. gitu. Ada saatnya dia gue paksa kayak apa nggak bisa connect gitu. Nah tandanya kalau lu sudah mengampuni, lu bisa nangis, bisa nangis terseduh. Terseduhnya tuh bukan terseduh menangis menyesal mengeluh, enggak. Kayak yang gue bilang sesungguhnya di podcast, Allah tidak menginginkan satu jiwa pun binasa. Ya tandanya gitu. Yang tulus gitu. Gitu. Sampai lo kayak gue doain lo waktu lu sakit itu. Video call gitu kan, sampai keluar ingus gitu loh, nangis gitu, Nangisin dari dalam. gitu. Terus gue bilang, dia bilang setelah sehari dia di tulang katanya sakit banget, udah nggak tidur ya kan ya. Nggak bisa tidur. Itu kembali lagi namanya Coba kasih yang banting besar diri. itu bisa menembus ruang waktu, bisa menyembuhkan apapun, iya kan? Dari orang gila, orang sakit beneran, apapun kasih itu bisa mengalahkan segalanya. Bahkan iblis tertinggi pun. Iya. Kalau gue boleh, kalau si Dajjal itu kalau di muslim ya, kalau kita si Lucifer itu Kalahkan dengan kasih kan. Lucifer sama itu tuh emang yang bermata satu atau bertanduk enggak, ada di manusia. Iya. Ya? Nah di muslim itu dibilang sebelum Isa alaihissalam diutus yang semua mata bisa melihat hari penghakiman seluruhnya itu, rohnya dulu yang turun. Nah roh si Dajjal juga udah ada gitu loh. Di siapa? Ini manusia gitu. Mulai ada sedikit-sedikit ya. Bukan sih, sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Ada di manusia tuh, Ada di dalam manusia. pikiran kita. Iya, dalam pikiran, dalam pikiran. Semua Iya. setan Dajjal itu ada yang di pikiran kita. Yang pikiran kita mau ngasih nafsu. Iya. Kalau itu menurut pandangan aku ya. Betul. Gitu. Ya, emang itu. Iblis bukan tunggal-tunggal. Bukan yang bergelantungan di pohon. Iya. Gitu. Di sini semua bisa terjadi. Yang tidak kelihatan. Iya. Iya. Dari menipu, Nah, mengasih, semua itu. membunuh, Membunuh semua. semua. Menguasai pikiran. Iya gitu. Jadi Tuhan pun dikalak-kalin, gitu kan? Dibodoh-bodohin. Gimana itu? Ditipu. Contoh, Iya. Islam dan Kristen tuh percaya rentenir nggak boleh, Iya. ya kan ya? Iya. Itu mengimani itu. Tapi apa yang dibuat bagi orang yang baik di Muslim, baik di Kristen, yang kita alami ya? Pinjam nanti bukan riba, bukan renta ya, tapi uang hadiah. Udah kan, dia lebihin, gitu kan? Itu cuma ganti kata kan? Royalti. Kalau ini akadnya yang beda-beda. Beda-beda ya. Dibedain akadnya aja. Nah, Kalau sama aja. Iya, Bisa royalti ya. Iya kan? Iya. Tapi hal yang tidak ada, belum ada ngeliat tentang apa? Mengembalikan. Kalau rumah tuh
fondasi. Kalau yang agama yang lain mungkin pintunya, mungkin jendelanya gitu ya, yang salah gitu kan ya. Tapi di Kristen yang bilang pengikut Kristus itu Yesus bilang fondasinya. Jadi tidak bisa direnovasi, harus transformasi. Betul. Demikian Karena fondasi ya. Ya, demikian yang disampaikan oleh makhluk Yesus sendiri. Dan diketemukan ada di Alkitab kita yang kita imani hari ini, bukan di kitab orang lain. Gitu. Kalau fondasi yang dimau seperti Yesus itu fondasi yang seperti apa? Maaf ya aku Iya, bagus karena memang Katolik kayak Yobi ya, ya nggak? Fondasi yang utama itu apa gitu? Kayak rumah itu Kalau yang utama yang bisa dipahami fondasi kan ya? Ya, fondasi. Fondasi dulu tuh sama tuh. Kalau fondasi kan sama ya, ya nggak? Nah, supaya kedengeran. Fondasi dulu yang benar terdiri dari apa kalau fondasi? Pasir, air, semen. Air, pasir, Batu, semen. semen. Ya, ya, Iya. ini betul. berapa? 4 unsur ya? Ya kan? Ada 4 unsur ya? 4 unsur. Nah, kenapa 4? Gitu kan? Kenapa 4? Ini yang saya Pak, 4 kitab ini harus diimani bersama. Gitu. Nah, yang dimaksud Yesus itu ya. Yang dimaksud ini fondasi surga. Kenapa? Yang kamu tanya tadi, apa aja sih? Apa yang dimaksud? Ya kan ya? Fondasi itu. Apa? Oke. Fondasinya adalah perintah Yesus yang berjudul di Alkitab yang semua orang bisa imani, adalah hukum yang paling terutama dari seluruh hukum yang ada di Alkitab. Apa itu? Tertulis di Markus 12 ayat 28 sampai 34. Hukum manakah yang paling utama dibanding kepada Kristus? Guru, hukum manakah yang paling utama dari seluruh hukum Allah yang ada di Alkitab? Jawabnya